Oke, ini adalah video terakhir untuk pembahasan soal kimia SIMAK UI tahun 2018. Kita akan bahas soal nomor 13 sampai dengan 15. Soal terakhir ya. Kita mulai dari nomor 13. Dari reaksi-reaksi berikut yang merupakan reaksi disproporsionasi atau autoredoks adalah, di sini kita membahas mengenai reaksi redoks, di mana kita tahu bahwa reduksi berarti terjadi penurunan biloks, sedangkan oksidasi berarti terjadi kenaikan biloks. Nah, berarti kita harus menentukan biloks masing-masing unsur ya. Untuk menentukan biloks masing-masing unsur, ada beberapa poin yang perlu kita ingat-ingat lagi. Yang pertama, untuk menentukan biloks O, kita tahu bahwa biloks O ini adalah min 2. Kemudian biloksnya H itu adalah plus 1. Kemudian golongan 1A itu biloksnya adalah plus 1. Selanjutnya, total biloks pada senyawa itu adalah 0. Sedangkan total biloks pada ion itu sama dengan muatannya. Itu ya, ini beberapa poin biloks yang perlu kita ingat. Sebenarnya masih ada lagi, cuma untuk soal ini kita cukup ingat-ingat ini dulu. Nah, sekarang kita kerjain dari yang pertama, reaksi pertama ada 2NO2 ditambah H2O menjadi HNO2 ditambah HNO3. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kan yang ditanya itu adalah autoredoks nih. Autoredoks. Apa sih maksudnya autoredoks? Autoredoks itu artinya si unsurnya, satu unsur pada senyawa yang sama, dia mengalami oksidasi sekaligus reduksi gitu. Jadi dia mengalami oksidasi dan juga mengalami reduksi. Nah, untuk di yang pertama ini, untuk reaksi pertama, kita tahu bahwa si N di NO2 dia akan menjadi N di HNO2 dan HNO3. Nah, kita hitung nih siapa tahu biloksnya berbeda. Oke, O itu min 2 ya, berarti karena ada 2 berarti jadi min 4. Supaya totalnya 0, berarti ini N-nya adalah plus 4. Kemudian HNO2, O-nya min 2 berarti di sini min 4. Kemudian H-nya plus 1, berarti N-nya adalah plus 3. Kemudian di HNO3, ini O-nya min 2 berarti jadi min 6. H-nya plus 1, berarti N-nya jadi plus 5. Nah, berarti kita bisa lihat N-nya di sini turun, berarti reduksi. Tapi dengan HNO3 dia naik, berarti oksidasi. Berarti yang nomor 1 ini, reaksinya ini benar ya. Sekarang, kalau nomor 1, biasanya nomor 3 juga benar. Kita buktikan. Nah, untuk buktikannya gini aja langsung ya. Ini Cl2 nih, Cl2 itu 0. Cl2 itu 0, kemudian dia akan menjadi ClO min. O itu kan min 2. Biar ini totalnya min 1, berarti Cl-nya plus 1. Kemudian ini Cl minnya min 1. Berarti si Cl2 menjadi ClO min itu mengalami kenaikan atau oksidasi. Sedangkan dengan Cl min dia menurunkan, berarti mengalami reduksi. Berarti nomor 3 benar. Nah, sekarang nomor 2. Yang nomor 2 itu ada 6Li ditambah N2 menjadi 2Li3Na. Dari sini sebenarnya kita bisa langsung lihat nih. Kan Li di sini dia cuma Li 0 menjadi Li3Na kan. Li3Na-nya plus 1, ini plus 3, ini min 3 ya, biar jumlahnya 0. Ini 0. Berarti kan Li mengalami kenaikan atau oksidasi, N2-nya mengalami penurunan atau reduksi. Berarti yang 2 ini dia salah. Gitu, nomor 4 juga pasti salah ya. Kalau mau kita hitung, berarti ini Ni-nya 0. Pb-nya ini kan PbNO32, berarti Pb-nya 2 plus. Pb di sini 0, Ni-nya ini NO32, berarti Ni-nya plus 2. Berarti Ni-nya
mengalami oksidasi, sedangkan Pb-nya mengalami reduksi. Berarti bukan autoredoks ya. Jadi untuk nomor 13 ini jawaban yang benar adalah 1 dan 3, yang B. Oke, kita lanjut ke nomor 14. Sebuah sel galvani tersusun dari elektroda grafit yang dicelupkan dalam larutan KClO4 dalam suasana asam, dan elektroda Cu yang dicelupkan dalam larutan CuNO32. Jika sel tersebut dioperasikan, pernyataan yang benar adalah Oke, nomor 14 ini dia mengenai sel volta. Yang harus diingat di sel volta ini ada yang namanya E0 reduksi. E0 reduksi ini adalah kemampuan untuk reduksi. Tuh. Berarti kalau misalnya si E0-nya makin besar, kalau E0 makin besar, maka semakin mudah tereduksi. Atau dia semakin mudah sebagai oksidator. Gitu. Nah, sekarang di sini ada dua larutan. Larutan yang pertama ada KClO4. Misalnya di sini adalah KClO4. Dengan ininya adalah grafit, ini C ya. Kemudian larutan yang kedua ini dia ada CuNO32. Elektrodanya Cu. Kemudian diketahui nilai E0. E0-nya Cu adalah 0,34. Sedangkan E0-nya ClO4- itu adalah 1,19. Berarti mana yang lebih besar? Berarti yang lebih besar di sini adalah yang ini ya. Maka ini mengalami reduksi. Berarti Cu-nya mengalami oksidasi. Karena ClO4-nya reduksi, berarti dia ada di katoda. Itu ya. Berarti ini ada di katoda. Ini ada di anoda. Nah, anoda itu dia negatif ya. Berarti kan anodanya Cu. Berarti Cu-nya negatif. Berarti C-nya yang positif. Sekarang kita buat reaksinya. Reaksi yang ada di anoda dulu. Reaksi di anoda berarti kan reaksi reduksi. Maaf, reaksi oksidasi. Berarti si Cu-nya akan mengalami oksidasi menjadi Cu2+ tambah 2 elektron. Kemudian di katoda ada reaksi reduksi ClO4-. ClO4- dia akan menjadi ClO3-. Gimana nyetarainnya? Kita ingat penyetaraan reaksi redoks ya. Kita mulai dari jumlah O-nya dulu. Di kiri ada 4, sedangkan di kanan ada 3. Berarti yang di kanan harus kita tambahin O. Namanya dengan H2O. Karena cuma butuh 1, berarti namanya 1H2O ya. Kemudian nambahin H-nya. Berarti karena di sebelah kanan H-nya ada 2, berarti kita tambahin di sini 2H+. Kenapa H+? Karena dia dalam kondisi asam. Kemudian jumlah muatan kanan dan kiri harus sama ya. Berarti di sebelah kanan -1, sebelah kiri juga harus -1. Ini kan -1 tambah +2. Berarti +1 ya. +1 biar jadi -1 berarti tambahin 2 elektron. Gitu reaksinya. Nah, sekarang kita lihat setiap nomor. Di nomor 1, pH larutan KClO4 bertambah. Oke, kita lihat H di sini dia sebagai reaktan. Kalau yang namanya reaktan berarti dia bakal berkurang. Nah, kalau H+-nya berkurang, maka pH-nya semakin bertambah.
Berarti yang nomor 1 benar ya. Sekarang pilihan nomor 2, pH larutan CuNO32 bertambah. Nah, Cu ini tidak ada sangkut paut dengan H plus ataupun OH-. Berarti nomor 2 ini tidak benar ya, salah ya. Karena tidak ada hubungan dengan pH. Nomor 3, elektroda Cu beratnya berkurang. Oke, benar ya, karena Cu yang awalnya padatan ini, dia akan menjadi ion. Berarti benar. Yang nomor 4, elektron mengalir dari elektroda grafit ke elektroda Cu. Oke, kita lihat di sini, elektron dilepas di anoda. Ini dilepas ya. Kemudian di sini dia diserap atau dipakai. Berarti elektron itu berpindah dari anoda ke katoda. Nah, karena di sini anodanya adalah siapa anodanya? Anodanya Cu ya. Berarti dari Cu ke C. Berarti yang nomor 4 salah ya. Jadi yang benar itu adalah 1 dan 3. Berarti jawabannya adalah option yang B. Oke, terakhir nomor 15. Perhatikan struktur berikut. Vanilin merupakan suatu senyawa organik yang sering digunakan sebagai perasa makanan. Berdasarkan strukturnya, vanilin memiliki gugus fungsi. Oke, gugus fungsi. Ada beberapa gugus fungsi ya. Yang umum dipelajari itu biasanya yang pertama ada alkohol atau alkanol, atau bisa dibilang juga hidroksil. Itu adalah OH. Kemudian ada ether. Ether itu adalah ya, ROR. Kemudian ada aldehid atau alkanal. Itu adalah COH. Kemudian ada juga keton atau alkanon. Itu adalah COR. Kemudian asam karboksilat itu COOH. Kemudian ada ester, itu adalah COOR. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat strukturnya. Aldehid tadi COH. Berarti ini ya, ini aldehid. Berarti ini benar. Hidroksil OH. Berarti ini. Kemudian ether tuh yang ini ya, OR kan? Ether, benar. Nah, sekarang alkana. Gimana alkana? Alkena ya. Alkena itu ada ikatan rangkap 2 pada hidrokarbon alifatik. Nah, harus diperhatikan ya, hidrokarbon alifatik. Alifatik ini itu rantai lurus. Sedangkan senyawa di sini itu adalah rantai tertutup atau siklik. Berarti untuk alkenanya dia salah ya. Walaupun di sini ada rangkap 2-nya. Tapi ini bukan alkena. Jadi jawaban yang benar ini adalah 1, 2, dan 3. Yang A ya.